Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi itu, suasana kampus Universitas Nusantara di Yogyakarta mendadak tegang. Mahasiswa yang biasanya sibuk mondar-mandir ke kelas, kini berkerumun di depan gedung rektorat. Kabar kilat beredar, seorang dosen senior, Profesor Dr. Surya Mahendra, yang dikenal sebagai pembimbing skripsi Mulyono, akan diperiksa karena dugaan terlibat dalam kasus pemalsuan ijazah. Di antara kerumunan itu, dua sosok mencuri perhatian, Serka Yonas Wanggai, prajurit TNI asal Papua yang bertugas di unit intelijen, dan KDM, Komando Detasemen Militer, Yogyakarta. Mereka bergerak cepat, menyusup ke dalam gedung dengan membawa sebuah map tebal berisi dokumen penyelidikan. Target ada di ruangannya. Jangan beri celah, bisik Yonas kepada rekannya sambil melirik jam tangannya. Di lantai 3, Profesor Surya sedang duduk santai di balik meja, memandangi laptop. Ia tampak terkejut ketika melihat dua anggota TNI masuk, diikuti seorang penyidik militer. Ada apa ini? Saya sedang mengajar sebentar lagi, ucapnya dengan suara bergetar. Bapak diminta ikut kami untuk pemeriksaan terkait dokumen akademik Mulyono, jawab Yonas tegas. Sejurus kemudian, map tebal itu diletakkan di mejanya. Terlihat beberapa fotokopi ijazah, tanda tangan rektor, dan stempel yang mencurigakan. Mahasiswa yang melihat dari kejauhan langsung merekam momen itu dengan ponsel. Dalam hitungan menit, video penangkapan itu menyebar di media sosial dengan judul sensasional, viral dua tanda seru dua TNI asal Papua dan KDM tangkap dosen pembimbing Mulyono. Buktikan ijazah palsu atau asli, tak ada yang menyangka. Kasus ini akan membuka rahasia yang jauh lebih besar dari sekadar ijazah palsu sore harinya. Profesor Surya duduk di kursi besi ruang interogasi markas KDM Yogyakarta. Lampu sorot tunggal menyorot wajahnya yang mulai berkeringat. Di hadapannya, Serka Yonas dan seorang penyidik senior KDM, Kapten Rudi, membuka map berisi dokumen-dokumen yang tadi disita. Bapak tahu ini tanda tangan siapa? Tanya Kapten Rudi sambil menunjuk sebuah ijazah bergelar sarjana atas nama Mulyono. Itu, tanda tangan rektor lama, Pak Harun, jawab Profesor Surya dengan ragu. Kapten Rudi mendekat, suaranya berat, kami sudah periksa. Tanda tangan ini hasil scan, lalu dicetak ulang. Stempel universitas juga tidak sesuai dengan model tahun itu. Profesor Surya menelan ludah. Tangannya menggenggam ujung kursi, seakan ingin menyangkal, tapi wajahnya tak bisa menyembunyikan kegelisahan. Yonas lalu mengeluarkan sebuah flash disk dari kantongnya. Ini berisi rekaman percakapan antara Bapak dan Mulyono. Kami dapat dari informan. Isinya, membicarakan paket ijazah dan angka ratusan juta rupiah. Suasana ruangan semakin sunyi. Hanya terdengar detak jam dinding. Profesor Surya menunduk, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bapak bisa memilih untuk bekerja sama, atau kami buka semua ini di persidangan militer dan publik, ujar Kapten Rudi pelan tapi tegas. Di luar ruangan, wartawan dan mahasiswa sudah menunggu. Mereka haus akan jawaban. Apakah Mulyono benar-benar lulus secara sah? Atau selama ini semuanya hanyalah kebohongan yang dibangun rapi? Bagian 3, bocornya fakta ke media malam itu. Sebelum interogasi berlanjut, sebuah pesan misterius masuk ke grup WhatsApp wartawan lokal Yogyakarta. Isinya adalah foto-foto dokumen ijazah Mulyono dan transkrip nilai yang penuh kejanggalan. Ada nilai A, W untuk mata kuliah yang bahkan tidak pernah tercatat di kurikulum resmi, serta tanggal kelulusan yang berbeda di setiap dokumen. Wartawan TV Nasional, Arifin Saputra, segera menyiapkan liputan kilat. Dalam siaran langsung pukul 21 WIB, ia berkata dengan nada serius.
Kami mendapatkan bukti yang mengindikasikan bahwa ijazah Mulyono mungkin tidak pernah dikeluarkan secara resmi oleh pihak universitas. Lebih mengejutkan lagi, sumber internal menyebut adanya keterlibatan langsung dosen pembimbingnya. Berita itu meledak. Media sosial penuh dengan tagar kasus Mulyono dan ijazah palsu. Banyak alumni kampus yang merasa malu dan marah. Bahkan, ada yang menuntut agar pihak universitas segera memberikan klarifikasi terbuka di markas KDM. Serkayonas melihat berita itu dari layar ponselnya. Bocor juga akhirnya, gumamnya. Namun, ia tahu, kebocoran ini bisa menguntungkan. Tekanan publik akan memaksa Profesor Surya untuk bicara lebih banyak. Sementara itu, Profesor Surya yang masih duduk di ruang interogasi mulai menunjukkan tanda-tanda goyah. "Saya tidak sendiri dalam urusan ini," ucapnya pelan. Kalimat itu membuat Yonas dan Kapten Rudi saling bertatap. Mereka sadar, kasus ini baru saja melebar ke lingkaran yang lebih besar, dan mungkin melibatkan orang-orang berpengaruh di luar kampus. "Tidak sendiri?" "Maksudnya?" tanya Kapten Rudi, suaranya datar namun penuh tekanan Profesor. Surya menghela napas panjang. "Ada pihak luar, orang kuat di Jakarta. Dia yang mengatur semuanya. Saya hanya perantara." "Siapa orang itu?" desak Serkayonas, mencondongkan tubuh ke depan Profesor. Surya menatap lantai, seolah takut menyebut namanya. "Namanya tidak bisa saya ucapkan di sini. Dia punya orang di kepolisian, bahkan di kementerian." Ucapan itu membuat ruangan terasa makin sesak. Kapten Rudi menyadari bahwa ini bukan sekadar kasus ijazah palsu kampus kecil. Ini bisa menjadi pintu ke jaringan pemalsuan dokumen berskala nasional. Yonas berdiri, berjalan mondar-mandir, lalu berkata, "Kalau begitu, Bapak harus siap masuk program perlindungan saksi. Tanpa itu, nyawa Bapak bisa terancam." Profesor Surya hanya mengangguk lemah. Ia tahu, sekali namanya muncul di publik, orang yang ia maksud bisa saja bergerak untuk membungkamnya. Sementara itu, di luar gedung KDM, suasana sudah seperti liputan darurat. Wartawan membawa kamera, mikrofon, dan lampu sorot. Beberapa mahasiswa yang dulu bimbingannya Profesor Surya mulai memberikan kesaksian di depan media, mengaku pernah ditawari jalan pintas untuk kelulusan dari Jakarta. Sebuah pesan singkat masuk ke ponsel Profesor Surya. "Jangan buka nama saya. Ingat keluargamu." Tangan Profesor Surya bergetar saat membacanya. Ia sadar, mulai malam ini, ia bukan hanya tersangka setelah menerima ancaman itu. Profesor Surya semakin gelisah. Kapten Rudi dan Serkayonas memutuskan memindahkannya ke lokasi aman milik KDM di pinggiran Sleman. Tempat itu adalah rumah sederhana yang dari luar tampak seperti warung kopi tua, tapi di dalamnya terdapat ruang pengawasan lengkap dengan kamera, alat perekam, dan tim pengawal bersenjata. Malam itu, Yonas duduk di teras sambil memeriksa catatan. "Kapten, kalau orang yang disebut Profesor Surya benar ada di Jakarta dan punya jaringan di kementerian, kita nggak bisa gerak sendirian. Kita butuh koordinasi langsung dengan Puspom TNI dan mungkin BIN," ucapnya serius. Kapten Rudi mengangguk. "Besok pagi, kita kirim laporan dan minta izin operasi gabungan. Targetnya jelas, bongkar jalur distribusi ijazah palsu ini dari hulu sampai hilir." Sementara itu, Profesor Surya yang berada di ruang tamu diberi kesempatan menulis daftar nama dan peran orang-orang yang terlibat. Tangannya gemetar setiap kali menulis satu nama. Ia tahu, jika daftar ini sampai ke tangan pihak yang salah, hidupnya selesai. Di sisi lain, berita tentang kasus ini semakin panas.
Stasiun TV nasional menayangkan rekaman eksklusif penangkapan Profesor Surya, dan publik mulai berspekulasi liar. Beberapa pengamat hukum menilai, kasus ini berpotensi mengungkap mafia ijazah yang telah beroperasi lebih dari 1 dekade. Tepat pukul 23.15, sebuah mobil hitam tanpa plat berhenti 200 meter dari lokasi aman. Dari balik jendela gelap, seorang pria berbaju batik mengangkat ponselnya dan berbisik, "Lokasinya sudah ketemu. Tunggu perintah." Tanpa disadari Yonas dan tim, permainan kucing dan tikus baru saja dimulai.